Kalau kita perhatikan nih fenomena di dunia hiburan kita, terutama berkaitan dengan yang selalu jadi ini film-film horor. Dan selalu identik film-film horor itu menggambarkan tentang kesenian, tradisi, budaya, mistik di Jawa dan Sunda. Seolah Jawa dan Sunda itu sangat menyeramkan. Banyak ceritanya kan gitu. Terus juga sering digambarkan oleh kita bahwa makhluk-makhluk gaib di kita ini, di Nusantara ini kebanyakan disabilitas. Dan juga hampir rata-rata prasejahtera. Karena dia pakaiannya yang kotor, compang-camping. Tapi kalau lihat di Eropa kan, ketika mengidentikan makhluk-makhluk gaibnya seperti vampir dengan gayanya pakai dasi, pakai jas, sepatu, keluar atau turun dari mobil yang mewah dan yang lainnya. Dan adanya juga di hotel-hotel gitu kan. Jarang menggambarkan di tempat-tempat yang jorok gitu loh di kita. Nah, apakah Sunda dan Jawa ini sangat menyeramkan seperti itu? Di daerah lain tidak. Sebetulnya ini kan cerita-cerita saja. Cerita-cerita yang muncul dan bukan hanya di Sunda dan Jawa. Saya kira di Kalimantan juga banyak, di Sumatera juga banyak, di Papua juga ada, di Maluku dan yang lain-lainnya. Hanya kebetulan saja di kita ini pangsa pasarnya banyak di Pulau Jawa. Dan kebetulan Jawa dan Sunda. Ini hanya berpikir tentang pangsa pasar aja yang menontonnya. Karena mau gimana pun tetap faktanya bahwa penduduk di Pulau Jawa ini lebih banyak dibanding di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi yang dari lainnya. Maka sebetulnya lebih dimunculkan cerita-cerita yang muncul di Sunda dan di Jawa. Seolah sangat menyeramkan, padahal di daerah lain juga banyak cerita-cerita itu. Tetapi pada prinsipnya bahwa itu hanya murni hiburan sebetulnya. Murni hiburan. Dan kenapa di kita ini yang mistik itu selalu laku? Karena itu bagian yang hidup di kita. Selalu di kita itu selalu disimpulkan, selalu identikan dengan yang namanya mistik-mistik. Kalau nggak begitu nggak seru, Mar. Bener nggak? Karena orang lebih baik mendengar cerita yang mistik dan itu bakal tersambung sampai kemana dan dibicarakan orang dibanding cerita-cerita tentang kebaikan orang atau kebaikan sesuatu. Akan jauh lebih mudah untuk diinformasikan, didistribusikannya itu lebih mudah. Kalau yang berbau mistik, ya nggak ada masalah sih sebetulnya. Inilah fakta bahwa kehidupan di kita di Nusantara akhirnya mungkin menjadi inspirasi dan itu diadopsi oleh orang-orang yang memang menguasai dunia hiburan dan ini mungkin pangsa pasar yang laku. Dan itu murni pasar saja kalau saya melihat mah, kan gitu. Gitu cerita-cerita yang hari ini sekecil apapun di masyarakat Sunda dan Jawa, hampir kayaknya udah semua itu dimasukkan dalam cerita-cerita film, baik di sinetron, baik di film-film lepas dan yang lain-lainnya, hampir semua itu, ya kan? Bahkan mungkin di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, ya mungkin juga banyak lebih terkenal setan-setan atau makhluk-makhluk gaib yang di Jawa, Sundel Bolong, Tuyul, kan yang lainnya, atau cerita-cerita mistik yang lainnya dibanding dengan di daerah mereka sendiri. Nah inilah dahsyatnya dunia hiburan, gitu. Dan pangsa pasarnya ada. Tapi apakah tradisi itu selalu identik dengan hal mistis, Kang? Selalu kalau di kita itu selalu pasti disambungkan. Kan tadi definisinya, tradisi ini kan kebiasaan yang dilakukan secara kolektif. Nah tradisi ini kan kebiasaan ini selalu ada beberapa variabel yang yang membentuknya, baik lingkungan, baik itu bahasa, baik itu kepercayaan atau suatu keyakinan. Nah di kita ini bangsa yang dikenal atau negara yang dikenal agraris itu biasanya lebih identik dengan religius dan spiritual. Selalu itu. Makanya dikenal
Dulu itu sebelum Islam masuk, bahkan sampai sekarang cerita saya itu juga ada, ketika orang yang hasil padinya bagus maka sering memuja atau memuji Dewi Sri. Kalau di Jawa, kalau di Sunda mungkin ada nama lagi gitu, nama-namanya Sri Pohaci atau apa dan yang lain-lainnya kan gitu bahasanya. Nah, identitasnya beda-beda. Kalau sudah berbicara bagaimana mereka bersyukur atas hasil laut, selalu ke Nyi Roro Kidul. penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul kan gitu. Nah, identitas itu selalu melekat di kita. Makanya hampir semua seni tradisi kita selalu ada berbau mistiknya. Dan itulah yang selalu dianggap oleh kelompok-kelompok yang lain, itu dianggap menjadi kemusyrikan. Gitu loh. Padahal tidak semuanya begitu. Karena itu adalah sudah terlanjur hidup udah lebih dulu. Makanya akulturasi seni, akulturasi tradisi sudah terjadi di Islam. Walaupun berbau-bau mistik, tapi selalu identitasnya sudah diakulturasi dengan Islam. Selalu memulainya dengan baca basmalah. Dan nanti tutupnya kegiatannya dengan baca hamdalah. Ini kan sesuatu yang sudah terjadi proses akulturasi. Dan kalau seni dan tradisi itu selalu berbau mistik, ya memang itulah yang hidup hadir di masyarakat. Makanya wajar kalau melihat pangsa pasar hiburan hari ini, yang laku, horor ini selalu laku. Gitu. Dan mungkin mereka paham bahwa horor yang laku itu ketika cerita dari Sunda dan Jawa karena populasi penduduknya yang banyak. Dan ini hanya urusan pasar saja. Mungkin saja di daerah-daerah lain juga cerita-cerita itu banyak. Hampir setiap daerah adalah cerita dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bukan hanya di Jawa. Cuman kalau di dunia hiburan itu hanya berbicaranya pangsa pasar. Orang Jawa dan Sunda itu banyak.